Guru yang sedang fokus menulis di papan langsung menoleh ke arah pintu kelas. Saya tadi istirahat sebentar di UKS karena sedikit pusing Sim, jawab Irena tersenyum tipis sembari membungkuk sopan. Di sisi lain, Taeyong memperhatikan Irena lekat. Matanya menatap intens setiap gerakan gadis cantik itu dari balik kacamata besarnya. Ia masih tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya hari ini. Yan berdiri di depan kelas sembari melipat tangannya di dada. Selama jam istirahat kedua ini, Taeyong sama sekali tidak mau berbicara dengannya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan pria ini? Yan merasa keanehan ini bermula ketika Taeyong datang dari perpustakaan tadi. Gadis itu pun langsung mengambil Taeyong yang sedang duduk di mejanya sembari menatap buku di tangannya. Taeyong masih mematung di tempatnya. Yan mendekat dan duduk di samping pria itu. Itu kau sedang membaca, apakah membaca tidak perlu berpikir? Tangannya polos sembari menunjuk buku di tangan Taeyong. Sebenarnya Taeyong tidak sedang membaca, dia hanya menatap kosong isi buku tersebut. Kali ini untuk pertama kalinya hati dan pikirannya sedang tidak ingin memikirkan pelajaran. Pasti sudah terjadi sesuatu padamu kan? Ada apa? Apakah ada yang membulimu lagi atau mengataimu yang buruk-buruk? Beritahu aku siapa orangnya. Aku akan mengajar mereka. Kepala Taeyong semakin pusing mendengar ocehan gadis di sampingnya. Ia pun tiba-tiba berdiri dari duduknya dan bergegas pergi menjauh untuk menenangkan dirinya. Mata Yan semakin melotot melihat itu. Hei, Yan Taeyong, mau kemana kau? Teriak Yan bangun dari tempat duduknya untuk menyusul Taeyong. Namun tangannya tidak sengaja menyenggol sesuatu di bawah meja Taeyong yang sedikit menonjol keluar hingga jatuh ke lantai. Yan melihat sebuah buku kecil tergeletak di lantai. Dia pun langsung mengambilnya untuk meletakkannya kembali di bawah meja Taeyong. Tapi dia mengurungkan niatnya karena penasaran apa isi buku kecil itu dan kenapa Taeyong memiliki buku sekecil ini. Ini seperti buku anak SD. Saat membuka dan baru membaca isinya, detik itu juga Yan baru sadar jika ini adalah sebuah buku diari. Orang seperti Taeyong memiliki sebuah buku diari. Astaga, Yan senyum-senyum sendiri membaca buku itu. Ini memang tindakan lancang, tapi apa boleh buat, Yan sudah terlanjur membaca buku ini. Jadi dilanjutkan sajalah. Sesekali Yan terkejut geli, sepertinya Taeyong adalah tipe pria yang lembut dan penyayang. Dilihat dari semua tulisannya di buku ini, pria itu benar-benar berarti lembut. Sampai pada halaman selanjutnya, senyuman Yan perlahan memudar saat melihat sebuah foto kecil tertempel di buku itu. Foto seorang gadis cantik dengan senyuman indahnya ada di buku diari Taeyong. Lalu Yan membaca tiap tulisan di antara foto tersebut yang sudah sangat jelas menunjukkan jika pemilik buku ini sangat menyukai dan mengagumi sosok gadis di foto tersebut. Tiba-tiba dadanya mulai terasa berdenyut. Semakin lama semakin nyeri seiring Yan membaca tulisan pujian Taeyong untuk gadis itu. Yan sontak memegangi dadanya. Hatinya terasa nyeri, seakan tidak terima dengan tulisan cinta pemilik buku ini. Tiba-tiba suara seorang pria terdengar membuat Yan kaget hingga buku itu terjatuh lagi. Kay menatap aneh ekspresi wajah Yan. Dia penasaran apa yang dibaca gadis itu di buku kecil tersebut. Dengan cepat, tangan Kai pun lebih dulu mengambil buku itu. Seru Yan berusaha mengambil buku yang berada di tangan Kai, namun sayangnya pria itu menjauhkan dirinya dari Yan dan langsung membacanya. Yan merasa panik, tamatlah riwayatnya jika Taeyong tahu Kai sudah membaca buku diarinya karena ulahnya. Namun Kai lalu menjauh ketika Yan mengejarnya. Pria itu tertawa kecil saat membacanya. Taeyong melangkah santai
kembali ke kelasnya karena 10 menit lagi kelas akan dimulai. Dari kejauhan dia melihat ada yang ramai-ramai di depan kelasnya. Apa yang terjadi? Langkah Taeyong terhenti begitu sudah tiba di depan kelasnya. Dia melihat Kai ada di sana sembari memegang sebuah buku di tangannya. Mata Taeyong langsung melebar begitu menyadari buku yang berada di tangan Kai. Apakah buku diari miliknya? Kenapa bisa ada pada Kai? Kai tersenyum melihat kedatangan orang yang paling ditunggu-tunggunya. Dia menunjukkan buku dan sedikit menggoyangkannya di hadapan Taeyong. Ini milikmu kan? Serunya diikuti tawa teman-teman yang lain. Taeyong melihat ke arah Yen yang hanya memasang wajah berdosanya. Kai menghampiri Taeyong dan membawa pria itu ke tengah-tengah kelas. Kai menatap wajah Taeyong lekat dan kembali tertawa kencang sejak mengingat tulisan menggelikan di buku diari itu. Kai lalu menoleh ke arah gadis cantik yang berdiri tak jauh dari posisinya. Irena dengan wajah dinginnya mendekat ke arah kedua lelaki tinggi itu. Ia menatap Taeyong naik turun dengan tatapan tidak sudi. Kai menarik tangan Irena berdiri di depan Taeyong. Teriak Yen mendekati mereka dan langsung menarik tangan Taeyong. Hentikan ini semua. Melihat gadis yang disukai memegang tangan pria lain, Kai dengan cepat menarik tangan Yen yang satunya. Cukup kuat hingga pegangan Yen pada tangan Taeyong terlepas. Ucap Kai lembut lalu merangkul pinggang Yen cukup kuat hingga gadis itu tidak bisa berkutik sedikit pun. Taeyong hanya menunduk menatap lantai putih di bawahnya. Dia tidak berani memandang wajah gadis yang kini berdiri di depannya. Irene menatap Jijik pria di depannya. Dia lalu menghela nafas dan mengeluarkan sesuatu dari saku blazernya. Mendengar suara Irene menyebut namanya membuat Taeyong sedikit mengangkat wajahnya. Gadis itu mendekat dengan senyuman tipis di wajahnya. Irene tiba-tiba memegang kedua tangan Taeyong dengan lembut, mengelus punggung tangannya dan mendekatkan jarak mereka. Para siswa yang menyaksikan itu mulai bersorak-sorai kecuali Yen. Dia tidak suka melihat pemandangan ini, hatinya tidak terima. Irene tersenyum dan meletakkan sebuah benda di tangan Taeyong. Pria itu sedikit kaget ketika melihat benda tersebut ternyata sebuah cermin. Melihat itu, Kai langsung tertawa. Dia tahu apa maksud Irene memberikan cermin untuk pria cupu itu. Karena Yen mengkerut, ia ingin mengambil kaca tersebut dan memecahkannya di depan wajah Irene. Namun pria ini terus memeluknya dengan erat hingga tidak bisa melakukan apapun. Irene lalu menunjukkan kaca itu tepat di depan wajah Taeyong. Suara lantang Yen terdengar. Emosinya sudah memuncak. Dia tidak tahan lagi mendengar hinaan yang keluar dari mulut sepupunya itu. Kai yang mendengar itu pun terkejut. Baru pertama kali ini dia mendengar Yen berkata kasar pada orang lain selain pada dirinya. Dan ada apa dengan gadis ini? Kenapa dia terlihat sangat emosional? Dengan tenaga yang meningkat karena emosi, Yen akhirnya bisa melepaskan dirinya dari rangkulan Kai. Dia langsung menghampiri Irene dan merebut benda kecil itu lalu mengambilnya hingga berkeping-keping. Irene tersenyum sombong. Wih, tapi yang kuucapkan benar semua kan? Dia harus sadar diri akan dirinya. Orang kelas bawah sepertinya tidak pantas untuk gadis-gadis seperti kita. Mata Irene melebar. Baru kali ini ada orang yang mengancamnya. Serunya langsung mencengkram rambut panjang Yen.
lepaskan tanganmu, atau aku akan meminta ayahku untuk memecat ibumu dari kantor ayahku, teriak Yen tidak mau kalah. Taeyong ikut panik melihat pertengkaran antar sepupu itu. Ia ingin memisahkan mereka, tapi merasa tidak pantas bahkan saat menyentuh kulit mereka. Kai dengan sigap langsung memisahkan mereka dengan mudah. Serunya menarik tangan Yen agar menjauh dari Airin dan berdiri di tengah-tengah kedua gadis yang dengan keadaan rambut yang sudah sangat berantakan itu. Bertepatan dengan itu, guru yang mengajar di kelas A pun datang dan kaget melihat keadaan kelasnya yang sangat ramai dan berantakan. Semuanya pun berhamburan menuju meja masing-masing. Kai sedikit membungkuk pada guru tersebut lalu melangkah pergi meninggalkan kelas itu. Di saat siswa lain sedang fokus dengan penjelasan guru di depan, fokus Yen malah tertuju pada pria yang sedang menunduk menatap bukunya. Ia merasa cemburu sekaligus bersalah, cemburu karena Taeyong menyukai sepupunya, dan merasa bersalah karena dirinya lah Taeyong dihina oleh gadis yang disukainya. Andai dia tidak membaca buku itu, pasti Kai juga tidak akan berbuat seperti tadi. Bel pulang sekolah berbunyi. Yen bergegas memasukkan semua buku-bukunya dengan cepat ke dalam tas, lalu menyusul Taeyong untuk minta maaf pada pria itu. Namun baru saja ia berdiri dari tempat duduknya, pria itu sudah menghilang entah kemana. Yen berlari keluar kelas menyusul Taeyong, namun pria itu sudah berjalan cukup jauh di depannya. Kenapa jalannya cepat sekali? Yen memutuskan untuk terus mengejar Taeyong. Bila perlu, dia harus tahu di mana rumah pria itu hari ini juga. Dari kejauhan, Yen melihat pria tinggi itu naik bus. Dia pun langsung mengurungkan niatnya mengejar Taeyong. Andai mobil jemputannya sudah datang, dia pasti bisa mengikuti bus tersebut hingga bisa menemukan rumah Taeyong. Yen pun memutuskan kembali ke depan sekolah untuk menunggu mobil jemputannya. Tiba-tiba Namjoon si ketua kelas berdiri di samping Yen. Pria itu juga sedang menunggu mobil jemputannya. Yen menghela nafas panjang. Aku ingin tahu di mana alamat rumah Taeyong. Aku ingin minta maaf padanya soal kejadian di kelas tadi. Tapi aku terlambat, dia terlanjur sudah jauh, ucapnya lemah. Namjoon berpikir sejenak. Alamat Taeyong? Kok bisa mendapatkan alamat Taeyong di ruang guru? Disinilah Yen sekarang, di depan sebuah rumah sederhana di daerah pinggiran kota Seoul. Jaraknya lumayan jauh dari rumahnya yang berada di kawasan elit Gangnam. Tapi tidak apa-apa, yang penting Yen sudah tahu di mana rumah pria yang disukainya itu. Dengan ragu, Yen mengetuk pintu rumah tersebut. Semoga Namjoon tidak salah memberikan alamat padanya. Pintu pun perlahan terbuka dan menunjukkan seorang pria tinggi yang dicarinya muncul dari balik pintu itu. Untunglah dia tidak salah alamat. Pria berkacamata itu kaget, namun dia segera mengembalikan ekspresi wajahnya menjadi datar kembali. Yen meremas tangannya sembari sedikit menunduk, lalu dia mengangkat wajahnya dan menatap Taeyong lekat. Ucapnya singkat, kemudian menutup pintu rumahnya. Suasana hati Taeyong sedang tidak bagus setelah semua kejadian yang dia lihat dan alami hari ini. Mata Yen melebar tak percaya. Pria itu langsung menutup pintunya tanpa menawarkan masuk. Yang benar saja.
Taeyong langsung masuk ke kamarnya saat mendengar suara cempreng Yen dari luar. Dia menutup pintu kamarnya rapat-rapat dan duduk di kursi belajarnya. Pria itu menatap foto gadis yang berada di buku diarinya lalu mengacak rambutnya frustasi. Jadi selama ini gadis yang dikaguminya karena kepintaran dan kecantikannya adalah seorang simpanan pria tua. Taeyong masih bisa menerima jika Irina menolaknya mentah-mentah karena dia sadar diri, karena hanya dengan mengagumi Irina dalam diam sudah cukup baginya. Tapi jika gadis itu menjadi simpanan pria tua dan sudah berhubungan, Taeyong tidak bisa mengagumi gadis seperti itu lagi. Bayangan adegan di ruang Ayaka itu terus muncul di otaknya. Bagaimana tidak, kau menyukai seorang gadis sejak lama, tapi tiba-tiba kau melihat gadis itu sedang bercinta dengan seorang pria yang seusia dengan ayahnya sendiri. Astaga. Taeyong lantas merobek buku diari tersebut dan melemparnya pada tempat sampah plastik yang berada di pojok ruangan. Dia harus membuang rasa sukanya pada gadis itu, meskipun sulit. Jika berusaha pasti akan bisa. Pintu kamarnya tiba-tiba terbuka karena memang tidak dikuncinya. Taeyong menoleh dan melihat ibunya berdiri di sana dengan tatapan marah. Jinja, Ian bilang pada Oma kau sengaja menutup pintu dan tidak menawarkannya masuk. Oma tidak pernah mengajar kamu berbuat seperti itu pada seorang gadis, ya, Kim Taeyong. Taeyong menghela nafas panjang. Sudah cukup kejadian menyakitkan yang ia alami di sekolah. Ia tidak ingin mendapat omelan juga dari ibunya di rumah. Taeyong menatap punggung ibunya yang menuju ke ruang depan. Dia hanya bisa mengusap wajahnya frustasi dan mengikuti langkah wanita baru bayi itu. Sesampainya di depan rumah, Taeyong melihat Ian sedang duduk di satu-satunya sofa panjang yang ada di rumahnya. Gadis itu tersenyum tipis sembari menjulurkan lidahnya ke arah Taeyong. Taeyong hanya mengembuskan nafas panjang dan menghampiri gadis itu. Ian tersenyum lalu beranjak dari duduknya untuk menghampiri ibu Taeyong. Ia sedang membuatkan minuman untuknya di dapur. Taeyong menatap aneh punggung gadis itu. Baru pertama kali di sini, sikapnya sudah biasa seperti sudah sering datang ke rumahnya. Ucap Ian langsung meminum teh hangat buatan ibu Taeyong hingga habis tak tersisa. Ibu Taeyong tersenyum melihat gadis cantik itu. Baru kali ini ada teman di sekolah putranya yang berkunjung ke rumahnya. Ian tersenyum lalu melipat tangannya di dada. Dari mana lagi? Tentu saja aku meminta bekal yang dibawa Taeyong. Mumpung aku berkunjung di sini, bagaimana kalau Ajuma masak capcay lagi? Aku ingin makan masakan buatan Ajuma, ucap gadis itu dengan tidak tahu malunya. Taeyong yang mendengar itu menatap punggung Ian tak percaya. Astaga, gadis ini sudah bertingkah seperti pemilik rumah ini. Bagaimana bisa Ian pertama kali datang ke sini langsung meminta ibunya membuatkan capcay? Ibu Taeyong terlihat senang dengan sikap ceria dan polos Ian. Apalagi gadis ini memuji masakannya, membuatnya semakin merasa senang dengan keberadaan Ian di rumahnya yang menambah kesan ramai. Ian pun membantu ibu Taeyong menyiapkan bahan-bahan untuk persiapan makan malam. Ia membuka kulkas di rumah itu dan hanya melihat sayuran di dalamnya. Tidak ada daging atau ikan sama sekali.
Ian langsung tersenyum manis. Gwen-chan, cuma sayuran adalah makanan sehat, apalagi jika yang masak adalah cuma pasti akan lezat. Ian mengangguk mantap dan mengikuti instruksi dari Ibu Taeyong. Taeyong yang sedang menonton TV di ruang depan sesekali memperhatikan Ian yang sibuk memotong sayuran di meja dapurnya. Dia pun menegas melihat cara gadis itu memegang pisau. Tidak berpengalaman sama sekali. Taeyong yakin Ian pasti tidak pernah menyentuh alat dapur sedikit pun. Tanya Ian memperlihatkan hasil potongan sayurnya. Ibu Taeyong pun menghampirinya dan melihat hasil karya Ian. Sebenarnya dia sangat tertarik dengan dunia memasak. Hanya saja di rumah ia tidak punya orang untuk ditanya. Ibunya sibuk dengan urusan sendiri, sedangkan para pembantu sibuk dengan pekerjaan rumah. Ia tidak enak menyuruh mereka yang sudah lelah membersihkan rumah harus mengajarinya memasak juga. Jadi mumpung Ibu Taeyong sangat baik dan sabar, tidak ada salahnya kalau sesekali belajar memasak darinya. Aku sudah selesai memotong sayurannya, sahut Ian menunjuk hasil kerjanya. Ajalah ya enak, sahut ibunya, membuat Taeyong lagi-lagi hanya menghela nafas panjang. Kenapa ibunya lebih membela gadis ini daripada putranya sendiri? Ian pun akhirnya ikut dengan Taeyong membeli garam. Di perjalanan kembali pulang, dia terus memperhatikan pria tinggi yang berjalan di depannya. Ian tidak menyangka Taeyong ternyata menyukai Erin. Itu sangat mengejutkan baginya. Tapi sebenarnya ia tidak terlalu khawatir, karena ia tahu Erin pasti menolak Taeyong. Mereka sudah pasti tidak akan pernah menjalin hubungan. Jadi Ian bisa lebih lega dan leluasa mendekati Taeyong. Dia sudah menandai pria ini harus menjadi miliknya, dan dia yakin di negara ini hanya dirinya yang menyukai Taeyong. Jadi tidak ada yang perlu dicemaskan. Ia tidak memiliki saingan satupun untuk mendapatkan cinta Taeyong. Entah apa alasannya dia tiba-tiba jatuh cinta dengan pria yang selalu dibully di sekolahnya. Tapi bukankah mencintai seorang tak perlu alasan apapun? Rasa cinta itu tumbuh dengan sendirinya. Rasa ingin selalu bersama di dekat pria ini. Meskipun Taeyong sangat malu tentang perasaannya, Ian yakin jika pihak perempuan sedikit lebih agresif akan lebih mudah mempercepat hubungannya dari tahap teman ke tahap yang lebih jauh bersama pria ini, yaitu menjadi pasangan kekasih. Tiba-tiba lamunannya terhenti ketika merasakan seseorang menarik tangannya cukup kencang. Taeyong menarik tangan Ian karena hujan tiba-tiba turun dengan deras, membawa gadis itu bertaruh di sebuah gubuk kecil yang berada di pinggir jalan gang yang sepi dan gelap karena hari sudah malam. Air hujannya sangat deras, ucap Taeyong sembari melihat langit yang gelap gulita dan derasnya air yang jatuh ke tangan. Dia lalu melihat pusara gadis yang sejak tadi ditarinya tanpa aba-aba. Ternyata Taeyong duduk di samping Ian. Kebetulan di sana ada satu kursi panjang yang terlihat rusak, namun masih bisa diduduki. Untunglah ada cahaya lampu jalanan yang masuk ke celah-celah tempat berteduh mereka, jadi keadaan di sana tidak terlalu gelap. Ian mengusap-usap lengannya yang setengah basah karena kedinginan. Taeyong yang melihat itu pun merasa bingung karena dia tidak pakai jaket, dia hanya menggunakan baju lengan panjang. Namun hujan tidak kunjung reda, bahkan semakin deras. Sementara itu gadis di sampingnya semakin terlihat kedinginan. Kenapa ia tidak datang, tidak taruh di ucapannya dan agar ada ikut, jadinya dia tidak kedinginan di sini kan? Taeyong yang merasa bersalah sekaligus khawatir gadis itu akan sakit pun akhirnya tanpa ragu merangkul bahu Ian dan membawanya dalam dekapannya. Ian langsung membeku. Ini nyata kan? Taeyong sudah memeluknya. Astaga, semoga pria ini tidak mendengar detak jantungnya.
Ian pun tersenyum ketika bersandar di dada bidang pria itu. Aroma Taeyong sangat wangi. Tanpa ragu, dia pun melingkarkan kedua tangannya di pinggang pria itu dan mempererat pelukannya. Taeyong tersentak kaget. Ya, apa yang kau lakukan? Ucapnya kaku, merasa geli karena baru kali ini dia merasakan seseorang memeluk pinggangnya. Aku kedinginan Taeyong sih, kau tidak ingin aku sakit kan? Ucap Ian bermanja-manja di dada bidang pria itu. Sangat nyaman dan tidak ingin melepasnya. Taeyong hanya bisa pasrah dan diam. Dia hanya berharap hujannya cepat berhenti dan mereka bisa pulang untuk makan malam. Ya baiklah, aku memaafkanmu dan kalian jangan seenaknya membaca buku pribadi orang lain. Aku janji tidak akan mengulanginya. Kau masih mengajariku kan? Taeyong membalas tatapan Ian dan mengangguk pelan. Mereka pun kini saling memandangi pada satu sama lain. Pandangan Ian turun pada bibir tipis pria itu. Dia ingin menyentuh benda lembut itu walau hanya sebentar saja. Tanpa aba-aba, dia nekat mencium bibir pria itu di hadapannya, membuat si pemilik bibir kaget dan langsung terpaku. Ciuman pertamanya sudah diambil oleh gadis ini. Karena merasa tidak ada penolakan, Ian tersenyum dan kembali mendaratkan bibirnya pada bibir Taeyong, memiringkan wajahnya ke samping dan memaksa menerobos masuk ke dalam mulut pria itu. Tuan, Anda harus menuruti permintaanku tadi. Anda harus menghukum Ian karena telah berlaku kasar padaku di kelas tadi, ucap Aiden sedih. Ya sayangku, besok aku akan memanggilnya ke ruanganku. Kau tenang saja. Gue mau, Tuan. Aiden mengusap manja dada pria itu. Ian berhasil membuat Taeyong dengan yang memalukan hingga pria itu mau membalas. Entah sudah sejak kapan ia duduk di bangku sembari memeluk erat tangan pria itu. Dia masih belum ingin ini berakhir, bahkan jika ini mimpi, dia tidak ingin bangun dari tidurnya. Taeyong hanya membalas sama perlakuan gadis ini. Dia juga laki-laki yang normal kan? Pria itu akhirnya melepas tersebut secara sepihak dan melihat raut wajah kecil gadis yang duduk di pangkuannya. Ia menatap Taeyong yang terlihat menakjubkan dengan keadaan seperti ini. Rambutnya acak-acakan dan kacamata besar yang selalu ada di wajahnya lepas entah kemana. Ibu Taeyong menunggu putranya dan teman perempuannya pulang. Hujan sudah reda sejak tadi, tapi kenapa mereka belum tiba di rumah juga? Takutnya hujannya turun lagi dan mereka akan terus terjebak.